برحمتك يا أرحم الراحمين. Nama sebuah rahmat Allah. Lanjutkan pembacaan kitab Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Masih di surah Al-Baqarah di akhir juz kedua. Akhir juz kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ayat ini Allah membicarakan tentang sebuah kaum di zaman Bani Israel, di kalangan Bani Israel yang mereka saat itu Allah turunkan bala dengan penyakit ta'un. Dengan penyakit ta'un. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Adakah tidak engkau lihat ke orang-orang yang keluar mereka dari rumah-rumah mereka? Wa hum ulufun, dan mereka itu uluf, beribuan. Ada yang mengatakan sebagian mufassir 4.000. Ada sebagian riwayat 8.000. Ada yang mengatakan 10.000. Ada yang mengatakan 30.000. Ada yang 40.000 dan ada yang mengatakan 70.000. Nah, ini semua dari ayat ulufun. Dari kata Allah ulufun. Uluf jamak alfun. Alfun artinya 1.000. Kalau ribu yang banyak 3.000, 4.000 ulufun. Soalnya dalam bahasa Arab dulu enggak ada istilah miliar, enggak ada istilah juta. Kalau bahasa Arab dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang sudah banyak miliun. Kalau sejuta miliun. Kalau miliar juga. Kalau dulu itu enggak ada istilah miliar miliun. Itu miliar miliun dalam bahasa Arab mustaq kalimat ataupun kata-kata musta'arabah. Jadi kata-kata yang di luar Arab kemudian diarabkan. Yang dasarnya kalau orang Arab dulu ingin mengungkapkan sejuta, itu mereka pakai kalimat alfu alfin, 1.000 ribu. 1.000 ribu artinya sejuta. Nah, di alfu alfin itu 1.000 ribu artinya sejuta. Jadi di sini ulufun, mereka itu banyak sampai beribuan. Ada yang mengatakan 4.000, 8.000, ada yang 10.000, 30.000, 40.000. Dan malahan ada yang mengatakan sebanyak itu mereka itu 70.000. Mereka itu semua keluar dari rumah hadaral maut, karena takut meninggal. Mereka itu adalah wahum qaumun min Bani Israel, satu kaum dari Bani Israel. Waqa'at ta'unu bi biladihim, terjadi penyakit ta'un di bilad mereka, di kampung mereka, di daerah mereka, di negara mereka terjadi penyakit ta'un. Ini kaum dari Bani Israel. Fafarru, kemudian mereka berlari keluar di kampungnya untuk menghindari kematian,
Sehingga dari sebagian ulama mujtahid memahami dari ayat ini larangan, di samping ada hadis yang lain juga, larangan untuk berlari keluar dari tempat yang terjadi ta'un. Misalkan di tempat kita terjadi penyakit ta'un, haram, walaupun khilaf, larangan keluar dari tempat terjadi penyakit ta'un, larangan khilaf. Sebagian ulama terusi mazhab Imam Malik mengatakan makruh. Makruh orang yang tinggal di tempat terjadi ta'un untuk keluar, lari keluar di kampung, makruh. Dalam mazhab Syafi'i haram. Mazhab Syafi'i, misalkan kita di kampung kita terjadi penyakit ta'un, haram kita keluar ke kampung yang lain. Harus tinggal di situ. Jangan keluar. Tapi ingat, ini semuanya bukan karena penyakit ta'un menular. Karena disebutkan la ada'a, tidak ada istilah menular. Semua penyakit Allah yang memberikan, bukan karena menular dari si fulan, menular dari falta. Terus ini ayat kan hadis, kenapa Rasul melarang orang dari tempat ta'un keluar, orang dari luar enggak boleh masuk. Ini tujuannya bukan karena penyakit ta'un menular, tapi untuk menghindari berubah keyakinan. Karena kalau misalkan kita yang di luar kampung ta'un, kemudian masuk ke tempat yang terjadi ta'un, tiba-tiba saat itu Allah menguji kita dengan penyakit ta'un juga. Apa yang terjadi kalau kita tiba-tiba masuk kampung itu, terus Allah uji kita, Allah kasih kita penyakit ta'un, pasti kita langsung berubah pikiran, keyakinan kita langsung berubah, ini pasti menular dari mereka. Begitu juga kalau misalkan orang di situ keluar kampung yang lain, tiba-tiba ada yang terkena kampung yang lain juga, Allah uji, ada salah satu masyarakat kampung yang lain, Allah uji dengan penyakit ta'un. Itu salah satu kampungnya terjadi ta'un. Apa yang terjadi? Pasti mereka mengatakan, oh ini pasti menular dari si fulan. Jadi untuk menghindari supaya tidak terjadi berubah keyakinan seperti ini, akhirnya Rasul melarang yang orang-orang yang di tempat ta'un jangan keluar, orang yang dari luar jangan masuk, supaya tidak berubah keyakinan kalian, supaya tidak berubah akidah yang kalian miliki. Karena dalam Islam, akidah dalam Islam yang harus kita yakini dalam Islam, tidak ada istilah penyakit menular. La ada'a wa la tayarata hingga akhir. Jadi ini mereka ini adalah yang ribuan tadi dari Bani Israel yang terjadi ta'un. Akhirnya mereka lari dari kampung. Kemudian apa yang terjadi? Faqala lahumullahu mutu. Kemudian Allah berkata kepada mereka, mutu, meninggal kalian semua. Itulah keluar dari kampung. Ketika Allah inginkan mereka meninggal, meninggal semua. Ketika Allah inginkan mereka meninggal, semuanya meninggal. Tetapi kemudian famatu, kemudian mereka meninggal semua. Thumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menghidupkan kembali. Ini jangan seperti walam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Alam yarau anna astaghfirullahaladzim mubin. Nah, akhirnya dia mengatakan manusia ini Allah ciptakan, kemudian dia mengatakan manusia ini berdebat dengan Allah, siapa lagi ini yang bisa menghidupkan saya kembali setelah tulang belulang. Setelah tulang belulang hancur semua dikubur, siapa yang sanggup mengembalikan kembali ke asalnya? Nah, kata Allah, bala innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang bisa mengembalikan semua. Karena seseorang ketika sanggup menciptakan kali pertama, untuk mengulang kembali lebih mudah. Justru menciptakan kali pertama yang sulit. Maka kita bikin mobil, itu yang pertama yang bikin itu sulit. Tapi kalau sudah pernah bikin sekali, untuk bikin kali kedua, bikin kali ketiga, bikin kali keempat, itu justru lebih mudah. Allah menciptakan manusia yang kali pertama mampu, untuk mengulangnya kembali lebih mudah. Makanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini seperti kejadian mereka. Semua Allah matikan. Kemudian Allah hidupkan kembali ba'da 8 ayyam.
Setelah 8 hari, sebagai riwayat sebagian mufassir mengatakan 8 hari. Jadi mati setelah 8 hari mereka hidup, dihidupkan kembali oleh Allah. Atau aksar, ada sebagian ulama lain mengatakan lebih dari 8 hari, lebih 8 hari. Allah. Malahan disebutkan ba'da 8 ayyam, setelah 8 hari, hatta intasharat idhamuhum wa dhaba lahmuhum. Saat itu 8 hari itu mereka sebenarnya sudah busuk, sudah hancur, badannya sudah cerai-berai, sudah manusia 3 hari berbuat 3 hari, setelah 3 hari sudah badan yang bengkak, busuk, dimakan ulat. Itulah tubuh manusia yang semua tubuh kita akan kita alami seperti itu, terima atau tidak terima, sombong atau tidak sombong di dunia, yang pasti tubuh kita suatu saat akan dimakan oleh ulat yang sekarang kita jijik melihatnya. Sekarang kita jijik melihat bangkai, sekarang kita jijik melihat ulat, yang suatu saat itu ulat bakal menggerogoti seluruh tubuh kita. Mau tidak mau, setuju enggak setuju. Jadi padahal disebutkan hatta intasharat idhamuhum, tulang belulang mereka sudah pisah-pisah, bercerai-berai. Wa dhaba lahmuhum, dan daging-daging mereka itu sudah hancur semua. Nah, sudah mungkin sudah apa namanya, sudah bengkak. 8 hari. Tapi kemudian Allah menghendaki mereka dihidupkan kembali setelah seperti itu. Bidu'ai nabiyihim Hizqil. Itu Allah hidupkan mereka kembali dengan doa Nabi mereka Hizqil. Makanya kita butuh doa orang saleh, dibutuhkan. Seperti disebutkan dibaca oleh hadis oleh Ustaz Jaya tiap hari tentang bagaimana kita harus berusaha mendatangi orang saleh, berusaha mendatangi para kiai, berusaha mendatangi orang-orang yang salehin untuk minta doa. Bagus, dalam Islam dianjurkan seperti itu. Jangan tar dibawa ayat, karena Ustaz ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku minta kepadaku, bilangin dekat. Jadi enggak usah minta ke orang lain, tidak. Kita ini memohon ke orang yang lebih saleh, yang alim, yang saleh, yang muttaqin, bertakwa kepada Allah, karena dia itu lebih dekat kepada Allah. Lebih dekat, hatinya lebih khusyuk. Kalau kita berdoa ngelamun, kita berdoa sedangkan perut kita penuh dengan yang haram, pakaian yang kita pakai haram, makanan yang kita makan haram. Kalaupun enggak haram syubhat. Tapi orang-orang saleh makanannya dijaga, pakaiannya dijaga benar-benar halal, makanannya benar-benar halal. Jadi doa mereka pasti lebih mudah dikabulkan oleh Allah dibanding doa kita. Makanya disunnahkan dalam Islam, disunnahkan untuk mendatangi para salihin untuk meminta doa kepada mereka. Seperti ini. Kalau sekarang enggak ada lagi nabi. Kalau dulu ada Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum Nabi Muhammad ada nabi-nabi yang lain seperti ini, Nabi Hizqil namanya. Ini kalau ada anak bagus ini supaya mustajabah doa. Kasih nama anak Hizqil. Beliau ini adalah jadi doa Nabi mereka yang bernama Hizqil. Beliau yang berdoa supaya mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Sayyidina Hizqil ini adalah khalifah yang ketiga di Bani Israel setelah Nabi Musa. Nabi Musa kemudian meninggal, kemudian ada khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah ketiga. Khalifah ketiga Bani Israel yaitu Nabi Hizqil. Dikarenakan lianna Musa lamma hadaratul wafa khalafa Yusha' bin Nun. Sayyidina Musa ketika meninggal, beliau mengangkat khalifah Yusha' bin Nun. Ini Yusha' bin Nun. Falamma hadaratul wafa khalafa Kalab. Setelah beliau Yusha' bin Nun meninggal, beliau mengangkat khalifah yang baru Kalab. Jadi beliau mewasiat. Sayyidina Musa berwasiat, kalau saya meninggal maka yang menjadi khalifah Yusha' bin Nun. Kemudian Yusha' bin Nun juga melakukan hal demikian. Ketika saya wafat, yang jadi khalifah Kalab. Kemudian ketika meninggal Kalab ini, beliau mewasiatkan untuk meninggalkan Hizqil sebagai raja ketiga dibantu Bani Israel. Wa yusamma Ibn al-Ajuz.
Dan dinamakan Hizqil ini mendapat gelar Ibn al-Ajuz, anak orang tua. Ajuz ini perempuan yang sangat tua, Ajuz. Seperti kata istrinya Sayyidina Zakaria, istrinya Sayyidina Ibrahim. Ketika Allah mengatakan ini kamu nanti bakal ada anak ini. Kata beliau, qalat ya wailata a'alidu. Ya bagaimana mungkin saya melahirkan? Wa ana ajuzu. Saya sini sudah tua. Sudah tua, enggak mungkin memiliki anaknya. Wa hadza ba'li syaikha. Ini suamiku juga sudah syekh, sudah tua. Dia sudah tua, saya sudah tua. Enggak mungkin lagi ada anak. Tapi ketika Allah menginginkan, semua yang tidak mungkin akan mungkin. Ya Rabb. Inilah Hizqil, beliau yang berdoa, tapi doa beliau dikisahkan wa warada annahu lamma marra alaihim. So disebutkan dalam hadis bahwa beliau ketika melewati mereka tadi, melewati mayat-mayat yang sudah busuk tadi, wahum mauta, kaum tadi sudah meninggal semua. Qala, beliau berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, kuntu fi qaumin, aku ini sekarang dalam golongan, terdapat dalam satu kaum, di kalangan satu kaum, yahmadunak wa yuhallilunak wa yukabbirunak. Itu mereka itu dulu ketika masih hidup bertahmid, memuji engkau, bertahlil, dan mereka semua bertakbir kepada engkau. Fabaqitu wahdi la qaumali. Sekarang saya tinggal sendiri ya Allah. Tinggal sendiri la qaumali. Saya tidak memiliki kaum lagi, sudah semua meninggal karena penyakit taun. Fa auha Allahu ilaih. Saat itu Allah memberi wahyu kepada Nabi Hizqil. Angkul, isi wahyu, wahai Hizqil, katakan, bacalah doa ini, panggil, angkul ayyuhal idha, panggillah semua tulang belulang tadi, katakan ke mereka, ayyuhal idha, wahai tulang belulang, innallaha ya'muruka an tajtami'i, Allah memerintahkanmu untuk kalian berkumpul kembali. Oh subhanallah. Fajtama'atil i'dha, kemudian tulang belulang tadi langsung berkumpul kembali. Artinya yang dasarnya ini tangannya di mana, kakinya di mana, kemudian langsung menempel lagi, dia kumpul lagi, jadi ngerangkai sendiri. Subhanallah, ngerangkai sendiri, sudah berkumpul lagi, udah jadi tulang kayak di tempat di dokter itu, tempat praktek dokter. Sudah jadi tulang belulang ya, film-film jin, film-film pocong. Fa'auha, kemudian Allah mewahyukan kembali kepada Nabi Hizqil, angkul, katakan lagi ke tulang tadi yang sudah terbentuk, yang sudah ngerangkai kembali. Ayyuhal azam, innallaha ya'muruki an taktasi lahman, wahai tulang belulang yang sudah bentuk tadi, Allah memerintahkanmu untuk kalian lapisi dengan daging. Oh, akhirnya apa yang terjadi? Faktasat, tiba-tiba tumbuh daging semua. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Faktasat, kemudian semua tulang belulang tadi dilapisi oleh daging kembali. Summa amarahullah, kemudian Allah memerintahkan Nabi Hizqil untuk berkata kepada yang sudah tadi tulang sudah tumbuh daging semua, yaqulu laha, berkata ke orang-orang tadi, innallaha ya'muruka an taqumi, ya'muruki an taqumi, sesungguh Allah itu, beliau berkata ke manusia tadi, ke manusia yang sudah tumbuh tulang tadi yang sudah bagus kembali, innallaha ya'muruki an taqumi, sesungguh Allah memerintahkanmu untuk berdiri sekarang. Faqamu, semua mereka berdiri. Oh, hidup lagi. Ya subhanallah, hidup kembali semua. Faqamu, semua mereka berdiri, qailin subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Semua mereka berkata, subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji engkau,
la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ini semua doa yang mereka panjatkan setelah mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma jadi pertanyaan dalam hal ini, apakah ayat ini tidak bertentangan dengan sebagian ayat yang lain yang mengatakan Allah ini mereka seolah-olah hidup dua kali, hidup kemudian mati, kemudian hidup. Artinya mereka mati berapa kali di sini? Mati dua kali. Mati sekali, kemudian dihidupkan dan mati sekali lagi. Ini mereka dua kali mati. Ini apakah tidak bertentangan dengan ayat yang lain yang Allah katakan la, ini di surah Sad ya kalau enggak salah, la yadhu'u, di surah Al-Hasyr atau surah Allah lupa, la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Ini ayat yang lain. Allah mengatakan mereka di kehidupan dunia tidak meninggal, tidak merasakan mati kecuali satu kali. Ini kaum ini mati dua kali. Ini apakah tidak bertentangan dengan ayat yang mengatakan yang Allah mengatakan la yadhuquna al-mauta fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Mereka itu tidak merasakan mati kecuali cuma sekali. Ini mereka sudah dua kali ya Allah. Apa dari satu ayat Allah mengatakan ini ada satu kaum yang mati dua kali, di ayat yang lain Allah katakan di dunia ini mereka tidak merasakan mati kecuali sekali. Baru ulama mufassir menjawab, apakah bertentangan ayat atau tidak? Karena ayat Al-Quran tidak mungkin bertentangan. Allah sudah menjamin bahwa ayat Al-Quran tidak mungkin satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan. Apa jawabannya? Innal mauta qabla istifa'il ajal imma uqubatan, meninggal sebelum sampai ajal. Ini seperti meninggal kaum tadi. Itu meninggal bukan meninggal sebenarnya, itu meninggal sebelum sampai ajal. Imma uqubatan, adakala sebagai uqubah, seperti meninggal yang orang-orang Yahudi yang meminta melihat Allah. Ada itu golongan kaum Yahudi yang tafsirnya sudah kita baca. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Mereka juga sama kaum Bani Israel yang meminta melihat, kami enggak mau beriman ke engkau Musa kecuali kami bisa melihat Tuhan secara langsung. Akhirnya mereka diturunkan azab, meninggal semua. Tapi kemudian Allah hidupkan kembali. Itu mati mereka kali pertama itu bukan mati karena sampai ajal, tapi mati karena untuk ukubah. Mati untuk hukuman, Allah matikan, kemudian Allah hidupkan kembali. Ataupun tujuan dimatikan sebelum sampai ajal, au ibrah, sebagai ibrah, sebagai apa namanya, ibrah, sebagai supaya kita bisa menjadikan itu sebagai ibrah. Contoh seperti meninggal Sayyidina Uzair dan himarnya Sayyidina Uzair yang dikisahkan dalam ayat alam tara ila alladhi famatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athah. Sayyidina alam tara ila alladhi marra ala qaumin wa marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa'amatahu Allah mi'ata amin. Ini beliau akhirnya dimatikan oleh Allah sampai 100 tahun. Mi'ata amin thumma ba'athah. Setelah 100 tahun Allah bangkitkan kembali, Allah hidupkan kembali. Ini sebagai ibrah. Beliau Allah matikan kemudian Allah hidupkan kembali. Jadi yang dimaksud la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula, yang di ayat yang Allah katakan mereka itu tidak merasakan mati kecuali sekali, itu artinya mati karena habis ajal. Mati yang beneran. Mati beneran karena sudah habis ajal. Sedangkan mati-mati yang sekarang yang disebutkan dalam kisah ini ataupun dalam kisah Nabi Uzair ataupun dalam kisah Bani Israel yang memohon ke Allah untuk melihat, yang minta ke Nabi Musa untuk melihat Allah secara langsung, itu mati semua mati sebelum ajal. Cuman Allah matikan untuk apa semua? Ada yang sebagian untuk ibrah, ada yang sebagian lagi untuk
untuk hukuman. Jadi itulah Nabi Hizkil yang mendoakan mereka seperti doa tadi. Bagaimana kejadiannya? Beliau katakan, wahai izam, wahai tulang belulang yang sudah lebur ini, tolong kalian berkumpul kembali, ngerangkai kembali. Kemudian setelah tulang belulang, wahai tulang-tulang, tolong kalian itu harus dilapisi tulang daging-daging. Akhirnya semua daging tumbuh. Kemudian setelah itu masih belum hidup, baru kemudian beliau berkata, wahai kalian-kalian ini bangun semua. Langsung bangun, jadi lagi manusia, hidup kembali. Itu semua setelah 8 hari. Dikisahkan ada sebagian mengatakan 8 hari, ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan lebih dari 8 hari. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah faqala lahum mutu, sudah. Kemudian disebutkan dalam tafsir fa'ashu dahran. Mereka itu sampai hidup lagi zaman yang lama. Masa hidup lagi lama setelah tadi Allah matikan. Tapi alaihim atharul maut. Pada mereka itu terdapat bekasan meninggal. Itu terdapat bekas meninggal. Tanda-tanda pernah meninggal itu ada. Di mana la yalbasuna thawban illa ada kal kafan. Mereka tidak memakai satu pakaian kecuali pakaian itu bakal kembali seperti kafan. Pakaiannya seperti pakaian kafan, mungkin bau kali, subhanallah. Allah ya'fal. Wastamarrat fi asbatihim. Dan atharul maut, mereka itu atharul maut yang dimaksud di sini yaitu warna pucat, kuning. Kuning-kuningan warna mereka. Karena bekas meninggal. Mereka saat itu la yalbathuna thawban illa ada kal kafan. Subhanallah. Kain kafan. Wastamarrat fi asbatihim, dan bekasan mati tadi ada malahan sampai terus menerus di keturunan mereka. Kama huwa disebut dalam tafsir kama huwa musyahah fi ba'dil yahud. Sebagian Yahudi ada tanda-tanda itu kuning. Mungkin yang rambut-rambut pirang itu Yahudi rambut pirang, mungkin keturunan kakek cicit mereka dulu, kakek mereka dulu sudah pernah. Nah, itu orang-orang yang pernah mati sekali. Allah ya'fal. Inna Allah ladhu fadlin ala nas. Sesungguh Allah ladhu fadlin, itu yang memberi karunia kepada manusia. Sebagian dari karunia Allah itulah menghidupkan kembali mereka yang sudah dimatikan karena penyakit taun tadi. Walakin aktsaran nas la yashkurun, tetapi manusia tidak pernah mau bersyukur. Tapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Yang kebanyakan manusia dimaksud adalah orang kufar. Kufar tidak pernah mau bersyukur terhadap nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Masyaallah, kita lanjutkan besok tentang ayat jihad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, waftah 'alaina futuhal 'arifin, wa adkhilna jannataka birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.